Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Taufik Ramadan, ada Elda Triayuningsi, Nadia Fahrika, Grevia Sari, Stefani Rezi, Zawa Adalika, ada Hana Aprilia, Fitriana Lestari, Arlinda, Kirai Famila, Eka Wasti Januarsi, Niwayan Septi, Ninengah Ayu, ada Wayan Widya. Baik, kami akan membahas mengenai studi kasus pada PT Asuransi Jiwasraya. Nah, yang pertama itu ada perekayaan pelaporan keuangan. Nah, perekayaan pelaporan keuangan merupakan proses pemikiran logis dan objektif untuk mengembangkan suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang pencapaian tujuan negara. Perekayaan ini melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Elda. Terima kasih kepada Saudara Taufik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam perekayasaan pelaporan keuangan. Nah, di dalam langkah-langkah perekayasaan ini terdapat 8 langkah. Yang pertama itu ada penentuan konsep dasar atau postulat, yang kedua ada penetapan tujuan pelaporan, yang ketiga ada pengidentifikasian pihak yang dituju oleh pelaporan, yang keempat pemilihan dan penentuan informasi yang diperlukan, yang kelima penentuan cara menyampaikan informasi, yang keenam pengidentifikasian kendala-kendala pelaporan, yang ketujuh penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep, yang kedelapan atau yang terakhir itu ada penetapan standar akuntansi dan perancangan sistem akuntansi dalam rangka penerapan standar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nadia Fariha. Di sini ada proses perekayasaan yang dimana ada tujuan ekonomik dan sosial negara, ada tujuan pelaporan keuangan, ada proses pertimbangan, ada rangka konseptual, ada media pelaporan, dan juga ada informasi akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Grevia Sari. Terima kasih Nadia. Oke, saya lanjutkan. Siapa yang merekayasa? Yang pertama, orang atau badan yang dianggap ahli di bidang akuntansi. Yang kedua, orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional. Yang ketiga, orang atau badan yang dianggap ahli di bidang akuntansi. Tim yang khusus dibentuk untuk itu. Security and Exchange Commission atau SEC, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPEPAM, organisasi profesi atau unit dinas kepemerintahan. Next. Hasil perekayasaan didokumentasi dalam bentuk rangka konseptual atau konseptual framework yang dapat dianalogi fungsinya dengan konstitusi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Stefani Rezi. Baik, terima kasih Grevia. Saya akan melanjutkan materi mengenai rangka konseptual. Rangka konseptual adalah jawaban atas pertanyaan perekayasaan. Akan menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumentasi resmi. Tanpa adanya rangka konseptual, akan sulit bagi penyusun standar untuk mengevaluasi argumen bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih baik dalam menggambarkan realitas ekonomi atau untuk menilai bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih efektif daripada perlakuan yang lain dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi. Next. Dan berikut manfaat atau fungsi rangka konseptual. Yang pertama, pedoman bagi penyusun standar. Yang kedua, acuan pemecahan masalah praktik akuntansi. Yang ketiga, batas pertimbangan penyusunan statement keuangan. Yang keempat, penyediakan dalam pemahaman dan peningkatan keyakinan. Yang kelima, peningkatan keterbandingan antar perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Jahwadia Alika. Terima kasih, Stefani. Saya akan melanjutkan materi tentang kasus rekayasa laporan keuangan dan salah saji audit PT Asuransi Jiwasraya Persero.
Kegagalan audit. Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat di antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak eksternal untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Setiap perusahaan akan saling berkompetisi dalam persaingan usaha yang semakin meningkat ini, agar bisa terlihat baik di depan pihak eksternal dan baik di depan para pesaingnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hana. Terima kasih untuk Zahwa. Selanjutnya ada kegagalan audit. Jadi kualitas audit adalah hal yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan. Karena pada dasarnya laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam memberikan informasi yang berguna bagi para penggunanya, di mana nantinya informasi ini akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan kualitas audit yang tinggi, maka dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, next. Suatu perusahaan berkewajiban untuk menerapkan GCG atau Good Corporate Governance, khususnya merupakan BUMN, di mana penerapan GCG ini merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, dan stakeholder. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitriana Lestari. Baik, terima kasih Hana. Di sini saya akan menjelaskan doktrin tanggung jawab akuntan publik. Konsep tanggung jawab renteng atau joint and several liability dirancang untuk melindungi kegunaan laporan keuangan audit yang mengalami kerugian karena mengandalkan laporan keuangan yang mengandung salah-saji material. Seringkali pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penggunaan laporan keuangan yang diaudit tidak memiliki sumber daya untuk memberikan ganti rugi kepada pengguna laporan keuangan. Next. Berdasarkan tanggung jawab renteng, penggugat atau pengguna laporan keuangan yang mengalami kerugian dapat menuntut seluruh kerugiannya kepada tergugat, termasuk kantor akuntan publik, tanpa memperhatikan tingkat kesalahan dari pihak tergugat. Misal, hakim memutuskan bahwa tingkat kesalahan manajemen 80% dan akuntan publik 20%, maka kerugian penggugat akan ditanggung oleh manajemen sebesar 80% dan akuntan publik sebesar 20%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arlinda Puji Astuti. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya dari doktrin tanggung jawab akuntan publik. Pada banyak kasus, gugatan hukum yang melibatkan akuntan publik, klien yang sudah bangkrut, sehingga manajemen entitas memiliki sumber daya yang terbatas, dan akuntan publik adalah satu-satunya pihak yang tersisa untuk membayar kerugian tersebut. Jadi tanggung jawab renteng kemudian membagi kerugian tersebut kepada tergugat yang tersisa secara proporsional. Next. Pada kasus gagal bayar Jiwasraya, kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya sebenarnya terjadi pada asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau big bank assurance. Berbeda dengan produk asuransi unit link yang resikonya investasinya ditanggung pemegang polis. JS Saving Plan merupakan investasi non-unit link yang resiko sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi. JS Saving Plan menawarkan jaminan return yang sangat tinggi dengan periode pencarian setiap tahun. Jadi return ini jauh lebih tinggi atau 2 kali lipat dari bunga yang ditawarkan deposito bank yang saat itu kisarannya sekitar 5-7%.
Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kirei. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya dibacakan oleh rekan saya, Arlinda. Dalam kasus gagal bayar Jiwasraya ditemukan beberapa dugaan penyebab gagal bayar Jiwasraya, di antaranya yaitu produk-produk yang merugi atau negative spread and underpricing atau harga kemurahan, kinerja pengelola aset yang rendah, kualitas aset investasi dan non-investasi yang kurang likuid, adanya sistem pengendalian perusahaan yang masih lemah, tata kelola perusahaan yang kurang baik, sistem informasi yang tidak andal, kantor cabang yang tidak produktif, biaya operasional yang tidak efisien, akses permodalan yang terbatas, kurangnya inovasi di bidang produk dan layanan, kualitas SDM asuransi yang terbatas, budaya kerja yang kurang profesional, serta sarana dan prasarana yang belum modern. Next. Dan dalam kasus gagal bayar polis nasabah juga mengarah pada korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang dinilai melibatkan banyak pihak termasuk akuntan publik, di mana auditor tidak mampu mengungkap kondisi yang sebenarnya. Terlebih lagi, laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh Jiwasraya telah dimanipulasi sehingga perusahaan terlihat sehat atau terlihat tidak ada masalah. Namun, menurut akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut, mereka telah bertindak sesuai dengan standar yang berlaku. Terlihat pada laporan keuangan Jiwasraya 2017, dan akuntan publik telah memberikan pendapatnya yang disebut opini dengan modifikasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eka Wasti. Baik, terima kasih Kirei untuk waktu yang udah diberikan. Saya masih melanjutkan di kasus gagal bayar Jiwasraya. Jadi menurut akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut, mereka sudah melakukan atau sudah bertindak sesuai dengan standar yang ada. Terlihat pada laporan di 2017, akuntan publik telah memberikan pendapatnya tentang opini dengan modifikasi. Opini ini mencakup salah satu dari 3 jenis opini wajar dengan pengecualian opini tidak wajar dan opini tanpa memberikan pendapat. Nah, dari laporan keuangan Jiwasraya 2017 direview oleh karena periode tersebut terdapat temuan akuntan publik yang menyatakan adanya kekurangan cadangan teknik itu sebesar 7 triliun. Sehingga auditor menilai laporan keuangan Jiwasraya yang disusun perusahaan dan diumumkan direksi terdapat keuntungan 360 miliar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi. Baik, terima kasih Eka. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide dari kasus gagal bayar Jiwasraya, yaitu Ketua IAPI menilai audit yang dilakukan akuntan publik tidak bertujuan semata-mata menemukan kecurangan, ketidakpatuhan, atau menilai efektivitas pengendalian internal. Sehingga sangat memungkinkan kecurangan yang berkaitan dengan laporan keuangan tidak terdeteksi oleh auditor. Jadi, jika apabila terdapat kecurangan, maka itu menjadi tanggung jawab direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris, sementara tanggung jawab auditor eksternal hanya sebatas pada pelaksanakan audit atas laporan keuangan sesuai standar audit yang berlaku. Next, menguatnya indikasi tindak pidana di balik krisis keuangan PT Asuransi Jiwasraya Persero semakin menunjukkan buruknya pengawasan di sektor jasa keuangan. Kejaksaan Agung harus mengusut tuntas masalah ini. OJK harus membenahi kegagalan dalam mencegah komplikasi di tubuh Jiwasraya agar skandal yang telah merugikan negara hingga sebesar 13,7 triliun ini tidak terulang lagi. Kasus Jiwasraya ini bisa terjadi juga karena kelalaian dari kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Jiwasraya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ninengah. Baik, akan saya lanjutkan. Dalam POJK nomor 73
POJK 05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik. Bagi perusahaan asuransi disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan sebuah pilar dalam membangun kondisi perekonomian yang sehat. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik berkaitan erat dengan kredibilitas perusahaan yang menjalankan serta iklim perekonomian suatu negara dalam rangka menunjang tercapainya iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat. Maka penting bagi industri asuransi untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Next. Dalam pelaksanaan good corporate governance, perusahaan paling tidak harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit, penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, rencana strategi perseroan, pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan perseroan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Widya. Baik, terima kasih Nengah. Saya lanjutkan tentang tata kelola perusahaan asuransi. Apabila asuransi Jiwasraya sebelumnya konsisten dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan yang sudah ada, maka kecil kemungkinannya terjadi kasus gagal bayar. Dampak gagal bayar Jiwasraya ini disebut berdampak masif dan sistemik, dan bagi pelaku bisnis serta seluruh stakeholder kasus Jiwasraya menjadi peringatan serius tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Kesimpulannya, yang pertama, permasalahan Jiwasraya adalah masalah yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang kurang optimal, yakni terkait dengan proses investasi dan pengawasan, yang artinya perlu adanya perbaikan dalam menjalankan tata kelola tersebut, serta perlu pengawasan yang komprehensif. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan BEI dan OJK terhadap emiten yang melakukan kecurangan. Tentu sanksi tegas dan penjerakan diperlukan agar hal yang sama tidak terulang kembali. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja mungkin presentasi dari kelompok 4 mengenai prekayasaan laporan keuangan yang mengambil studi kasus di PT Asuransi Jiwasraya, dan terima kasih untuk semua anggota yang telah hadir pada malam ini. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.